Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa abaina wa ummahatina ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah masih diberikan banyak kenikmatan, banyak kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tugas yang mulia, satu kewajiban di dalam Islam, yaitu menuntut ilmu. Salawat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua dinazar oleh beliau, ya, nazar farah, nazar ya, yang membuat hati senang, hati Nabi senang. Beliau bergembira ada umatnya masih sempat ngumpul-ngumpul, walaupun malam Senin ini termasuk malam sibuk, undangan diantaranya, ya, tapi alhamdulillah kita sama-sama bisa meluangkan waktu, ya, mudah-mudahan beliau ridho, ya, beliau nazar dengan nazar ridho, nazar yang menyenangkan hati beliau, sehingga kita akan diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-30. Ya 33. Tiganya lari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memudah-mudah akan sembahyang, ya, bukan mudah dia melaksanakan sembahyang, ini meringan-ringankan, ya, iya, menyepelekan dan menghina-hinakan akan dia. Ini meremehkan, bukan menghinain itu. Dihina-hinanya sholat itu bukan. Apa sholat tuh? Nggak penting. Wah, nggak wajib, itu menghina. Kafir kalau kayak gitu. Na'udzubillah. Ya, ini menyepelekan, meremeh-remehkan. Ya, na'udzubillah ya. Akan dia, niscaya disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksa. Pakai shin tebel. Siksa. 6 di dalam dunia, dan 3 pada ketika matinya, mati maksudnya, dan 3 pada ketika di dalam kuburnya, terima kasih, dan 3 pada kita bertemu dengan Tuhannya. Maka berkata sahabat, bertanya dia, hai Rasulullah, maka apa siksa yang mengenai akan dia di dalam dunia? Apa saja dunia?
siksanya bagi orang-orang yang meremehkan, ya, menyepelekan, nggak mau sholat atau menunda-nunda sampai ujung atau bahkan sampai keluar waktu. Ya, jadi kalau fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat. Jangan di situ aja. Maka disuruh nyambung kalau seperti itu, ayat-ayat seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, jangan berhenti di situ. Tengok, sholat celaka kan? Buktinya fawailul lil musallin. Coba terjemahkan. Celakalah bagi orang yang sholat. Iya ya, nggak disambungnya. Itu sesat tuh yang nyampaikan seperti itu. Tapi namanya aliran sesat ada saja. Dan ingat, ada orang-orang yang sok. Apa? Kalau sholatnya agak khusyuk, celaka dia. Percuma sholatnya ini. Jadi nanti di dalam surah Al-Mu'minun itu kan ada di situ, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi tanda-tanda orang beruntung, bahagia, bagus itu apa? Di antaranya orang yang khusyuk di dalam, pada. Lain tadi, fawailul lil musalli alladzina hum an. Kalau tadi fi, orang yang beruntung itu dalam sholatnya dia khusyuk. Jadi bukan ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu yang lalai dari, bukan pada. Jadi lalai dari mengerjakan sholat. Berarti apa? Menunda-nunda sampai keluar waktu atau sama sekali tidak sholat. Nah, itu lebih celaka lagi. Kalau udah memang nggak sholat, nggak ada itu. Lil musallin itu nggak ada bagi dia. Ya, na'udzubillah. Nah, jadi mau menghakimi orang, kalau sholatnya nggak khusyuk, nggak sah. Gampang ngetes orang kayak gitu. Gitu dia sholat, suruh anak-anak ngelilingi dia ribut-ribut. Ya, bunyiin mercon, kan gitu ya. Nah, begitu selesai sholat ngamuk nggak ya? Nah, sok kali menghukumi orang. Kalau merak khusyuk itu bukan dia omong-omongkan atau merasa dia sudah sampai di situ, rusak. Khusyuk itu nggak perlu diungkapkan, tapi apa? Diusahakan. Kita usahakan. Soal bagaimana itu Allah yang nilai. Tapi ada, ya, Rasul secara lahiriah menyatakan ada orang yang ketika sholat tuh lasa. Itu saya bilang sholat mangga. Kalau Pak Isa dia ingat mangga merah. Itu dia ingatnya. Ya, mangga merah. Nah, ya itu tadi mangga, manggatal, manggaro. Mana yang sampai tangan ke sana? Na'udzubillah. Ya, ada yang macam-macam kan? Orang sholat tuh gontai, goyang, goyang. Ada ini ke depan, belakang. Apa gempa bumi tiap hari rupanya? Ada yang sholat tuh matanya jelalatan, bereng-bereng dia. Apa namanya? Ke depan mata, kepala, tapi mata. Ada orang sholat, ya, dia jelas kan habis sholat kita salaman-salaman, dia belakangan, matanya saya tungguin, wong sholat kok buruknya kayak gitu. Ya Allah, na'udzubillah. Ya, itu ada ancaman. Tapi walaupun itu nanti mengangkat pandangan, tapi itu nggak ngangkat, iya, tapi apa, nyamping. Bereng. Sini apa bahasanya? Mereng. Ya, bereng juga itu. Iya, mereng-mereng. Bereng namanya. Bereng tuh lebih serius dia. Di apanya? Diintainya orang. Kepala ke depan, tapi mata tajam kali kawan ini. Saya tungguin. Saya pikir aliran lain, rupanya begitu habis sholat didatanginya saya. Untung nggak naik seh itu.
Ya, buruk sekali. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Dan kita kalau ya sholat di samping orang yang lasak tadi, tap, nengok, ya Allah, rusuh kali lah kawan nih. Tak samping kita, tak depan kita kan gitu ya. Pejam mata, Pak. Begitu buka, begitu lagi. Ajab kita. Pernah sholat, waktu terutama waktu sujud. Apanya kau ini? Rupanya sawan. Sawan banyak gitu. Masya Allah. Jadi lain kali, ini ada abang ini, jangan dekat dia. Udah lawak kasak kusuk. Ada lagi yang tangannya. Refleks dia rupanya sawan. Nah, jadi kata Nabi, melihat orang yang tadi lasak tadi, ya, anggota badannya, tangannya, mungkin kakinya juga pantang gatal sampai di situ. Apa kata Nabi? Lau khasha'at qalbu hadza rajulin la khasha'at jawarihuhu. Seandainya itu hati orang itu khusyuk, pasti anggotanya anteng, tenang, khusyuk. Dari lahiriah paling tidak Nabi memberikan penilaian. Ya, kalau ada orang katanya khusyuk tapi rusuh, walaupun kita nggak boleh nilai-nilai ya, tapi Nabi udah kasih isyarat. Artinya apa? Ya hati-hati kita. Ya, katanya sunnah Rasul, ada nggak riwayat Nabi itu asik betul-betul ridaknya, serbanya, megang-megang jenggot, kusuk kasa gitu ya? Ada nggak riwayat? Kita mau, sebab tuh dari golongan orang yang nyunnah itu, ya sedikit-sedikit nyunnah. Ya, ngejenggot, ada riwayatnya rupanya, ngejenggot, Nabi ngejenggot ya. Kan gitu ya. Jadi ya nggak usahlah merasa sudah bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dengan sempurna. Udah syukuri aja kalau sudah bisa ngamalkan. Ya, itu nanti akan ditambahin aja. Nggak usah mencap-cap. Ya, yang paling jangan. Nanti kena uji, kena tes sama Allah. Silakan kita ini ngakulah. Ya, jadi orang yang sudah bertakwa, udah ikhlas, kena tes nanti sama Allah. Jadi, maka kalau ketika ada sifat-sifat ujub, sombong seperti itu, terus istighfar. Takut kita ketika dites sama Allah, gagal. Takut, buman. Ya, naudzubillah. Maka termasuk saya, ya, untuk pribadi saya juga sering saya katakan di mana-mana, ya Allah, seandainya aku kumat, janganlah lama-lama. Ya, ngeri. Jadi yang alasannya malu lah, yang alasan apa? Ya, udah itu bohong. Nanti asik insya Allah. Pernah saya ingatkan orang yang seperti itu. Asik nanya aja kapan ngaji. Saya tanya kapan ngaji, insya Allah. Saya bilang insya Allah bukan untuk permainan cakap. Ya, insya Allah itu memang kita mau melaksanakan. Lalu bertabaruklah. Apa? Dengan kersane Gusti Allah. Iya, dengan kehendak Allah kita bisa datang kemari kan? Tapi memang untuk dilaksanakan, bukan untuk permainan mulut. Ngibulin orang nanti jadi. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau saya itu modelnya, walau teman dekat kira-kira udah ya itu nggak lurus, saya ingatkan. Maka saya bilang siap-siap. Kalau mau berkawan dengan saya cerewetin. Ya, buat apa kita cuman ya tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr. Tapi apa? Nggak pernah juga kita laksanakan dengan alasan nanti dia merajuk, nanti dia marah, laporan dulu sama yang menguasai hati. Insya Allah. Dan bahasanya pun jangan menggurui. Dia yang silap, ya ustadz tuh mu'alim tuh yang mungkin bahkan salah, kita lah yang minta izin. Ustadz mu'alim minta izin, yang silap siapa? Ustadznya. Walau ustadz misalnya ya, yang keliru siapa? Mu'alimnya.
Kok kita minta izin? Itulah bahasa kita. Ya. Nah, kira-kira kalau ada waktu datang ya. Ada orang yang nggak senang seperti itu. Itu kan berarti apa? Kalau ada waktu. Kalau nggak ada, udah nggak usah ngomong kayak gitu. Kalau ada waktu, udah. Ustaz, kami ngundang Ustaz ini. Dah. Nah, itulah model-model guru yang saya dapatkan. Iya ada. Nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Udah mau undang aja. Ustaz, ini undangan hari ini. Dah. Datang nggak datang itu urusan lain. Jangan bilang kalau ada luang waktu. Jangan bilang kayak gitu. Ada model seperti itu padahal kita mau basi. Itu kan diantara sopan santun gitu seperti itu. Sekironyo. Kan gitu ya. Itu tapi ya itu tadi macam ragam. Maka berkata bertanya sahabat, "Hai Rasulullah, maka apa siksa yang mengenai akan dia di dalam dunia? Apa siksanya di dunia ini?" Maka sabdanya Nabi bersabda, pertama, mengangkat oleh Allah Ta'ala barokah daripada umurnya. Hidup juga, dia makan juga, mungkin punya apa-apa, tapi nggak barokah. Kita pas-pasan, enak. Kok tanya, "Cemana Bu kabar?" Pas-pasan. Cemana Pak? Pas-pasan. Pas nak beli TV, ada. Pas nak beli kulkas, pas nak beli mobil, udah enak kan? Itu pas-pasan yang positif. Ya. Jadi kalau yang negatif itu ngempas gitu dia. Barokah hidupnya dicabut. Na'udzubillah. Maka kadang na'udzubillah ya. Orang yang tak berwudu, orang yang tak tersentuh wudu, berarti nggak sholat. Lahiriannya cantik, tapi auranya nggak. Ganteng, mancung, tapi karena nggak sholat, auranya gelap. Na'udzubillah. Kita gelap, gulita kulitnya, tapi kalau sholat nampak, terpancar ini. Ya, kenapa? Hati dengan hati itu nyambung. Jadi kalau ini tukang wudhu, ini tukang wudhu, ini tukang sholat, nyambung dia, bisa merasakan ya aura yang positif itu. Jadi kalau soal hidup kafir, hidup kaya, punya apa-apa. Kalau soal itu masalahnya, maka kan ada Raja Matahari kan? Ada. Di mana? Di Jawa Barat. Ya, jangan sholat, bikin miskin. Jadi kalau mau kaya nggak usah sholat katanya. Resah warga, ditangkap sama aparat. Kira-kira masih jadi Raja Matahari atau anak buah matahari? Ya, macam-macam lah. Ya, na'udzubillah. Kedua, mengangkat oleh Allah Ta'ala akan barokah daripada rezekinya. Ya, na'udzubillah juga. Mungkin banyak, tapi apa? Nggak berkesan. Gitu ya. Kita punya, ya tadi itu nggak banyak, cuman apa? Bisa dititipkan ke anak yatim, bisa dititipkan ke musola, ke madrasah, orang-orang tak mampu. Itu barokah. Ini banyak, tapi berserak. Tak sempat dia titip-titipkan ke tempat yang nanti itu bahkan akan membela dia. Jadi minta rezeki itu jangan banyaknya dulu, cukup. Makanya ya banyak yang jadi garong, maling berdasi. Kenapa? Nggak barokah, jadi nggak pernah cukup. Na'udzubillah. Jadi kita nggak berdasi, tapi barokah, alhamdulillah. Dicabut ya barokah rezekinya. Ketiga, mengangkat Allah oleh Allah Ta'ala daripadanya akan tanda segala orang yang solih. Ini tadi ya. Jadi auranya itu gelap, beladus gitu ya. Kami bilang beladus, jarang mandi kan gelap. Jadi soleh itu ya terserah. Ya kalau orang berpendapat, beranggapan kita atau orang baik, syukurlah sama Allah.
Kenapa? Karena Allah menutup aib kita. Kita bisa ngumpul kayak gini karena masing-masing kita ditutup oleh Allah. Aib kita, kekurangan kita. Coba terbuka ini. Yang nyampaikan terbuka, yang mendengar terbuka. Nggak bisa ini ngumpul bareng kayak gitu. Makanya kalau syukur tuh nggak akan berhenti kita. Ya. Kenapa? Ya banyak sekali. Apalagi bisa ngumpul puluhan orang kayak gini. Kalau tidak ditutup oleh Allah, na'udzubillah. Lari kita satu sama lain. Betul? Nah, syukur terus. Keempat, tiada bagian daripada Islam. Nah, ini ya, apakah potongan-potongan hadis ada memang seperti itu? Tidak ada ya daripadanya bagian Islam. Kalau yang ekstrem itu diterjemahkan ya keluar. Ya, na'udzubillah apa? Nggak pantas, nggak layak dia disebut orang Islam. Kalau nggak sholat. Ya, rukun Islam berapa? 5. Ya kan? Pertama, syahadat. Kedua, udah. Atau Pak, tolong. Peot, pas di sholatnya tuh peot dia. Nggak beres. Nah, gitu. Nah, na'udzubillah. Atau tiangnya runtuh satu. Rukun itu artinya tiang, penyangga. Nah, itu yang utamanya sholat. Kalau runtuh dia mengancam keberadaan yang tiang-tiang lainnya. Nah ini. Kelima, tiap-tiap amal yang berbuat itu, diperbuatnya, ia akan dia daripada segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Ya, nah ini gini, kalau bahasa dakwah ini juga kita jaga. Percuma kau sedekah tapi nggak sholat, hati-hati. Ya, oh kayak gitu, udah sekalian aja aku nggak usah sedekah, nggak sholat, tambah parah kan? Nah ini ya seandainya diimbangkan, diperimbangkan nanti, dilaga lah. Ini dia sedekah, ini dia ini. Diimbangkan sama dosa sholatnya, nggak ada apa-apanya ini. Itu takutnya. Banyak amalannya, baik, bagus, rahmat, tapi nggak sholat. Ada pahalanya, kita bilang ada pahalanya. Tapi ketika dibandingkan dengan dosa nggak sholat, habis ini kebaikan. Ya, tak berimbang, tak seimbang. Nah itu, tumburlah na'udzu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, dia datang pakai ini, ada amalnya. Tapi dia memaki orang ini, bahkan membunuh, menuduh ini dan itu, habis ini amal-amalnya. Nah, jadi bahasa kita, ya hati-hati dengan orang yang ini mungkin bisa diajak. Jangan diejek. Ya, jangan diejek. Nah, apa? Belum mau sholat? Ya doakan. Bukan nggak apa-apa tuh kita ridho, bukan. Nggak seneng kita kalau kawan kita, tetangga kita, keluarga kita masuk neraka itu. Ya nggak seneng kita. Jadi Pak kita doakan pelan-pelan. Ya kalau nanya adanya pahalaku ada. Nah, jadi dikasih dulu. Ya harapan. Jadi mohon maaf ya. Kadang begitu. Ada di khutbah Jumat percuma sholat Jumat kalau datangnya khotib sudah naik ke mimbar, sudah berkhutbah. Ada yang sakit hati pindah ke masjid Ustaz ya. Gara-gara Ustaz tuh nyampaikan kayak gitu, curhat ke saya. Ya, jadi jangan dibilang percuma. Nanti sekalian, udahlah kalau percuma ngapain aku sholat Jumat. Nah, itu nanti kesimpulan. Ya, diberilah bahasa yang bisa masuk ke akalnya, ke pikirannya, sehingga dia sadar. Bandingkan kalau kita diundang bupati, gubernur, presiden, pasti tepat waktu atau jauh sebelum itu sudah bersiap kayak tadi. Banyak kali aparat ya ngawal itu di tempat-tempat penyeberangan ya, di atas tol itu masyarakat itu pun ada
aparatnya sampai Masjid Tebing tadi. Tak siapa yang mau datang. Kan siap siaga kan? Jangan begitu petingginya lewat baru siap siaga, baru nak bergerak. Nah, jadi apa? Perbandingkanlah. Kalau kita menyambut perintah manusia, undangan manusia, kita gegap gempita semangat. Kenapa? Menyambut panggilan Allah kok bermalas? Malasan pokoknya gitu ya. Pokoknya kan datang. Nah, itu biasa kan. Coba diperbandingkan dengan bahasa-bahasa dakwah seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya keras sering. Mungkin karena suara saya kayak petir gitu ya. Tapi saya nggak pernah bilang itu yang nggak sholat tuh kayak gunggung, kayak B2, nggak pernah. Kenapa? Karena mungkin dia masih bisa kita ajak. Jangan dia kita buat putus asa. Betul dosa besar dia nggak sholat. Tapi apa? Jangan diputus asakan lagi. Ah, ini hati-hati kita ya. Jadi kita sampaikanlah selembut mungkin, sesadar mungkin dia bisa nerima, walau dia belum sholat, tapi dia nerima. Aku salah, belum sholat. Nah, itu udah syukur gitu. Ada kesadaran dia salah. Jadi kalau bahasa kita pun keras menghina dia makin liar, makin durhaka. Na'udzubillah. Keenam, tiada diangkatkan baginya doanya kepada langit. Nah, tak diterima Allah. Na'udzubillah. Ini 6 ya. Dalam dunia ketika masih hidup dia. Nah, maka berkata sahabat, hai Rasulullah, maka apa siksa yang mengenakan dia pada ketika matinya? Mau mati ini, apa siksaan Allah? Maka sabdanya, mati ia padahal hina. Hina. Walaupun dia bintangnya bintang 4, kalau bisa 10 pun. Ya, itu Pak Jenderal. Ya, tapi nggak pernah sholat. Hina. Na'udzubillah. Walaupun tembakan salpo, dor. Dia dikubur, dor. Dia secara lahiriah mungkin kayaknya mulia dengan acara kemiliteran kebesaran, tapi kalau nggak sholat hina. Na'udzubillah. Dan mati ia pada lapar. Siapa yang tahu? Dia yang ngerasakan. Ya, ini keterangannya ada. Dan mati ia padahal dahaga, haus. Dan jikalau didiruskan, ya disiramkan, dituangkan akan dia dengan air sungai yang di dalam dunia, niscaya tiada memuas ia akan dahaganya. Nggak bisa. Air-air sungai di dunia ini nggak akan bisa memenuhi ya bagaimana rasa haus. Ya, dahaga terus. Na'udzubillah. Kadang-kadang orang mau meninggal itu macam-macam. Ya. Nah, jadi apalagi ya sekarang ini ya, ini Bapak Ibu hati-hati, anak-anak kita ini. Udah orang tua cengap-cengap anaknya main HP aja. Na'udzubillah. Sedih. Nah, coba kita batasi. Ya. Awak yang dipanggil bacakan Yasin. Itu anak-anaknya cucunya main HP. Nah, kayak gitu saya mau itu. Keras suara saya. Ya. Jangan diharapkan orang lain. Yang kita harapkan itu apa? Anak kita, cucu kita. Mereka itu ya khusyuk diharapkan. Kenapa? Ini atuknya anak meninggal. Ini omaknya. Ini onyangnya. Nah, kalau cucunya kan dia pun, cucuku. Ya. Maka ya tahadus bin nikmah lah. Ya, almarhumah mak saya itu bulan puasa ya. Jadi alhamdulillah masih dapat Jumat. Ya, di sore itu dekat-dekat maghrib, belum maghrib. Nah, jadi mungkin lebih kurang jam 6. Ya, menjelang berbuka. Nah, tapi pagi itu udah cucu-cucu ngumpul pada baca Quran, baca Yasin, baca. Ya, nah, kenapa? Itu situasi yang mengkhawatirkan. Rupanya terus berlanjut sampai sore. Barulah berpulang ke rahmatullah. Sudah lega semua. Ya, enggak
terisak tangis yang macam-macam. Kenapa? Sudah tumpah. Dan tumpahnya tangis itu diiringi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, nikmat ya Pak ya Bu ya. Nah itu. Jadi jangan biarkan anak-anak kita itu ya dibilang pinomat lah. Ya jangan satu lah. Kalau lima semua baca Quran, kenapa rupanya? Apalagi fasih lagi kan bagus ya. Itu yang mengiringi kepergian kita, kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang macam-macam. Itu sangat kita harapkan ya. Maka berkata sahabat, hai Rasulullah, maka apa siksa yang mengenai akan dia di dalam kuburnya? Maka sabdanya, pertama memicitkan, menyempitkan oleh Allah atasnya akan liang lahatnya. Ya, kalau orang lama itu bilang dibaes. Ya, itu kan apa namanya? Kayak penyetel itu biasanya kayak bentuknya kayak rel kereta api itu, ya besi, kayak besi rel, ada yang kecil. Itu di setel itu kalau bikin pintu dulu kan. Ini sampai berbalik dia, rusuk kanan ke kiri, kiri ke kanan. Naudzubillah. Itu saking sempitnya, ya barzakh. Bukan secara lahiriah itu kalau ditengok nggak nampak kita, tapi barzakh sudah tertutup kita. Dialah yang merasakan. Naudzubillah, jangan dicerita nggak enak, jangan kita, ya orang sampai begitu, ya. Wabsah lahu qabrah, kan ada gitu. Ya Allah, luaskan, wa wasi' madkhalahu, luaskan madkhalnya, lubangnya, tempatnya. Walaupun ada baca mudkhal, ya, itu. Jadi kalau secara lahiriah ya itu 1 kali 2 meter aja. Tapi secara batin Rasul mengajarkan supaya apa? Kita mendoakan diluaskan. Tapi kalau nggak sholat tadi, naudzubillah, sudah nggak tahu. Hanya dia sendiri yang mengalaminya. Naudzubillah. Kedua, mengkelam ia atasnya di dalam kuburnya. Allah gelapkan kubur orang yang tak sholat. Naudzubillah. Ini gini aja. Ini sebelah kita kuburan. Ya. Maunya jangan mitos lagi. Kuburan hantu. Enggak. Ya. Kuburan itu coba kita bayangkan, matilah kita. Lalu dikasihlah kain panjang. Besoknya dimandiin, dikafani, sholatkan. Bayangkan, betul, masuklah, diuruklah kita, ya, dimasukkan tanah, pengap, gelap. Tapi betul ya, khusyuk ya. Coba, gimana? Nggak ada kawan. Pengapnya seperti itu. Secara lahiriah saja, tahan kita, enggak. Dan itu bisa merinding. Tapi betul-betul. Makanya ada kisah ulama-ulama dulu itu apa sebagian dibuat liang. Kalau liar hatinya masuk dia ke lahatnya itu, ke liang lahatnya. Difikirkanlah, nafsu, diri, beginilah pengapnya, beginilah gelapnya kau sendiri untuk mengajar, menjinakkan nafsu yang liar. Apalagi kayak kita ini. Muhasabah ala kubur. Itu siapa? Kerjaan siapa itu? Itulah kerjaan Gus Dur itu dulu. Dakwah dalam kubur. Makanya nggak takut. Orang dia udah mau mati dalam kubur, ya, cepat-cepat dibongkar. Makanya kayak gitu. Dulu ceramahnya dari dalam kubur, dia lah itu, tengok video-videonya Gus Dur lah itu. Makanya ya kayak gitu beraninya. Ya mudah-mudahan berani yang betul gitu ya, bukan berani nekat. Jadi gelap, kelam, ya, naudzubillah. Ketiga, mewakil oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat yang mengadab ia akan dia hingga hari kiamat.
Naudzubillah. Diutus oleh Allah satu malaikat suruh gibal dia, suruh ngadab dia sampai hari kiamat, dan mengerasi oleh Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya akan satu ular yang besar. Dia ada ular yang besar dikirim Allah Ta'ala, selalu apa? Mengintervensi, mengerasi, ya, memaksa. Bermula namanya Syuja'ul Aqra. Ya, Syuja'ul Aqra. Bermula dua matanya daripada api dan kukunya itu daripada besi. Bermula panjang tiap-tiap kuku daripadanya itu perjalanan sehari. Berapa kilo itu? Ya, jalan kaki aja lah sehari. Sudah berapa kilo? Itu panjang kukunya. Dan sertanya itu beberapa tiang daripada besi. Maka berkata ia akan mayit seperti suara halilintar yang membelah. Padahal berkata ia telah menyuruh akan daku oleh Allah Ta'ala, Tuhanku, bahwa aku palu akan dikau karena engkau sia-siakan sembahyang subuh hingga zuhur. Subuh lewat sampai zuhur. Apa? Akulah diutus oleh Allah untuk hajar kau. Dan aku palu akan dikau karena engkau sia-siakan sembahyang zuhur hingga asar. Dan aku palu, aku pukul akan dikau karena engkau sia-siakan sembahyang asar hingga maghrib. Dan aku palu, kupukul akan dikau karena engkau sia-siakan sembahyang maghrib hingga isya habis. Ya begitu terus. Ya. Lewat. Naudzubillah. Dan aku palu akan dikau karena engkau sia-siakan sembahyang isya hingga subuh. Berputar terus. Begitulah. Ya, Syuja'ul Aqra ini menyiksa orang yang tak mau sholat 5 waktu. Jadi 24 jam karena berputar terus. Maka tiap-tiap sekali memalu, ia dipukul akan dia masuk ia ke dalam bumi 70 hasta. Ya kita bilanglah satu hasta itu 50 cm. 70 dilipat. Ya, 2 jadi 35 meter. Sekali pukul kebenam dia 35 meter. Itu kalau perkiraannya itu 50 cm satu hasta. Ya. Nah, dari ujung jari sampai siku itu namanya hasta. Orang Jawa bilang asto. Masuk ke dalam 70 hasta. Maka memasuk oleh malaikat itu akan kukunya ke dalam bumi. Maka mengeluarkan ia akan dia. Ya, jadi kalau sini ada biku, ya, nah ini kuku malaikat tadi yang panjangnya perjalanan sehari, sap dicengkramnya lah bahasa kita ya, keluarkannya dari yang dipukul tadi masuk ke dalam bumi 70 hasta, dicakar, dicengkram, keluarkan lagi. Naudzubillah. Maka mengeluarkan ia akan dia, kemudian memalu ia akan dia, dipukul lagi pula, maka senantiasa ia memalu, memukul hingga hari kiamat. Na'udzubillahi minha. Artinya, aku berlindung dengan Allah daripadanya, daripada siksaan yang amat keras tersebut. Na'udzubillah. Adapun siksa yang mengenai akan dia, tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala Tuhannya, apabila belahlah langit pecah, ya, idza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, tercampak semua isi bumi itu, wa takhallat, kosong, ya, dan seterusnya lah. Jadi kalau juz amma itu cerita yang hakikat, ya, inti kiamat yang dahsyatnya, dan kita nggak ngalami itu. Orang beriman nggak ngalami kiamat yang gunung copot, langit terbelah, planet-planet
berantukan, bertabrakan, nggak ngalami orang beriman. Ya. Jadi mumpung masih diberi kesempatan. Yuk. Belalah langit niscaya datang akan dia seorang malaikatul azab, dan pada tangannya itu rantai dan panjangnya itu 70 hasta. Maka menjadikan ia akan dia pada lehernya. Kemudian maka dimasuk ia ke dalam mulutnya dan mengeluar ia akan dia daripada duburnya. Ya, rantai itu 70 hasta, masukkan mulut, keluar dari belakang. Nauzubillah. Jadi syukur kita makan, keluar dari mulut, keluar dari belakang, masih lembut-lembut. Ini nanti rantai, nauzubillah. Ya. Dan mengeluar ia akan dia daripada duburnya, kemudian menghela, membawa, menarik ia akan dia sekali atas mukanya dan sekali atas belakangnya, bolak-balik. Ya, ditarik, ya, mukanya yang ke bawah, ditarik belakangnya, punggungnya yang ke bawah. Naudzubillah. Padahal ia menyeru atasnya dengan katanya, inilah balasan orang yang mensia-siakan segala fardu yang difardukan oleh Allah. Ngomong dia, inilah balasan orang yang ngeremeh-ngeremehkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Naudzubillah. Kemudian membawa ia akan dia kepada neraka. Hei anak Adam, jangan engkau mudahkan akan sembahyang, jangan remehkan untuk meninggalkan. Karena sembahyang itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Barang siapa meninggal ia akan sembahyang, meninggalkan sembahyang, maka sanya meruntuhkan ia akan agama. Ya. Hingga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu, yuk doa, kata Nabi, Allahumma la tada' fina, Allahumma la tada' sina syaqiyan wala mahruman. Ini biar jelas ya, mana baris duanya ya. Allahumma la tada' sina syaqiyan wala mahruma. Udah jelas kan? Udah dibarisin? Yakni, hai Tuhanku, jangan engkau tinggalkan pada kami akan celaka. Jangan kau biarkan, biarkan kami dalam keadaan celaka. Naudzubillah. Udah celaka, nggak diopaini sama Allah. Coba, cemana itu sedihnya kita. Seandainya ya, naudzubillah. Dan jangan engkau tinggalkan pada kami akan yang ditegahkan. Apa? Ya rahmat Allah. Kalau udah namanya hamba itu, ya kita bilang durhaka, ya ditinggalkan, tercegah. Apa? Dari rahmat Allah, dihalangi, mahruman itu dihalangi. Kemudian berkata ia, bermula celakakan yang ditegahkan itu orang yang meninggal akan sembahyang. Karena bahasanya orang yang meninggalkan akan sembahyang itu tiada baginya agama Islam. Na'udzubillah. Dan tiada diterima daripadanya akan tauhid. Ini ngeri nih. Ya. Iya. Jadi kalau dia memang udah bersyahadat, dia bersolat, ngerjakan sholat. Nah, naudzubillah ya. Ya bisa saja, bisa. Kalau memang rusak, udah nggak sholat, ya kajian tauhidnya pun macam-macam, naudzubillah. Dan tiada diterima imannya, dan tiada diterima akan sedekahnya, dan tiada diterima akan puasanya, dan tiada diterima akan syahadat, dan sanya laknat Allah Ta'ala itu daripadanya. Naudzubillah. Terus menerus dilaknat oleh Allah. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang dalam sehat itu tiada menilai oleh Allah Ta'ala
itu kepadanya dengan tilik rahmat Allah. Dia sehat tapi malah sholat, nggak diopeni sama Allah. Ingat nih, bukan Allah nggak nengok, bukan Allah nggak melihat, ya. Nah itu bukan Allah. Allah wala yanzuru ilaihim. Allah nggak melihat. Jadi cemana? Kan jadi makhluk nanti dipalingkannya. Berarti ada yang lolos dari yaitu memahami yang itu gitu ya. Konsepnya nggak jelas. Jadi kalau Allah malu itu berarti Allah malingkan gitu. Ya, Allah nggak menengok. Berarti betul nggak ditengok oleh Allah. Nah, innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Macam mana firman Allah itu? Allah itu ilmunya meliputi segalanya. Loh, ini kok bisa nggak tertengok Allah? Kan gitu ya, keliru, silap, memahami Allah nggak melihat, kan gitu ya? Apa? Itu bahasa kiasan. Allah nggak memperhatikan, Allah nggak memperdulikan. Ya kita saja pun bisa. Artinya apa? Lewat kita taunya, tapi nggak kita tergi. Nengoknya kita, cuman apa? Karena benci, seolah-olah kita nggak atau anggapan, sombong kali, nggak dilihatnya gue. Padahal kawan tuh nengok kita. Kenapa? Pala, nggak diterginya kita. Itu sama kita aja bisa. Seperti itu. Nah, Allah nggak melihat itu apa? Tidak diopeni sama Allah. Naudzubillah, bukan nggak nampak zat dia tuh. Tidak dilihat dengan pandangan rahmat. Tidak dilihat dengan pandangan rahmat. Apa? Jadi kalau adalah yang tersembunyi, istilah ghaib itu untuk siapa? Walillahi ghaibus samawati wal ard. Milik Allah lah kegaiban yang ada di langit dan di bumi. Itu dari segi siapa? Makhluknya. Sama Allah nggak ada yang ghaib. Inkisab itu kemana? Udah? Ada. Silap. Udah gitu aja lah. Dan tiada menyuci akan dia. Allah nggak mensucikan. Ya. Dan sabit baginya azab amat pedih. Tapi masih ada solusi. Melainkan bahwa taubat iya. Makanya tadi orang tadi itu kita harapkan dia bisa taubat. Jangan kita ngejas. Tahu ngejas, Bu? Pakai jas gitu, Bu. Ya, nuduh macam-macam, menyudutkan. Ngejas tuh nyudutkan orang. Jangan. Tambah lari dia. Coba, cemana besarnya pahala kita kalau ada orang yang tadinya nggak mau sholat, nggak mau apa, kita pelan-pelan tarik dia, kita ajari. Wah, Masya Allah. Dia narik orang lagi, kita itu terus ngalir. 1000 orang dia tarik gara-gara kita ngajari 1 orang, dapat kita semua. Itulah multi level Allah yang nggak ada batasnya. Nah, kita mau dapatkan itu. Jadi apa? Doakan. Ya, kalau dakwah Buya Yahya itu seperti itu. Ya, apa? Maling lewat, doakan supaya jangan jadi profesinya terus. Sering depan rumah saya, maling lewat, agen narkoba, tak doain. Ya Allah, kasih pengajaran. Kalau nggak mempan, ya dikasih penghajaran. Ya, kadang orang kalau diajar nggak cukup, diajar nggak cukup, kurang, dihajar baru sadar dia. Janganlah sempat kayak gitu. Dan tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Nah, ini berat nih. Ya, orang apa kurban aja dapat kurban nuntut. Aku nggak dapat. Ini bilang. Kau baca? Ya. Jadi gimana? Itu tadi dakwah kita. Kalau nggak kita kasih tambah durhaka dia. Orang ngajar panitia, kan ngenyek dosa dia. Udah nggak dapat zakat, nggak sholat juga, dosa lah. Cemana? Dikasih supaya apa? Nggak nambah dosa.
Kan nggak bertambah dosa. Senang dia. Oh baik panitia. Ya, nah itu. Untuk menjinak-jinakkan lah. Ya. Udahlah tak sholat, tak dikasih zakat. Mau perang. Ya. Maka jangan engkau berdiri sertanya dan jangan engkau duduk sertanya. Ajab kita. Nggak boleh berdiri itu ya itu duduk lagi. Maka karena bahasanya laknat Allah itu turun ia atasnya. Kemana nih Pak Isa? Diundang kenduri ya Pak. Kumpul-kumpul sama kayak gitu. Ajab. Udah aneh kayaknya Pak Isa ini. Kenapa? Semenjak ngaji kalau giliran minggu ketiga sama kelima udah ekstrim sekarang. Kenduri pun tak mau. Tak mau. Itu tadilah. Ya, kita tujuannya ngajak orang. Kita gabung di situ apa? Ngajak orang. Sambil berdoa, ya Allah, kalau seandainya kok laknat di sebelahku ya Allah, janganlah aku kecipratan. Kan gitu ya. Kalau berlaku lah ini tadi nih. Ngeri kan? Ya berdoa kita. Ada tameng. Atau ya Allah, mudah-mudahan sebelahku ini maulah pelan-pelan diajak. Itu lebih baik. Gitu ya. Berdoa. Bermula pertama suatu yang hitam pada hari kiamat itu muka segala orang yang meninggalkan sembahyang. Na'udzubillah. Gelap dikubur, gelap juga nanti di akhirat. Nah, nyampaikan ini perlu pelan-pelan. Ya. Kau nggak sholat, golok kang, ajab lah, lari tambahan. Nah, jadi ya pakai strategi ya. Jangan salah, belum tentu bisa dimarah, ya, tapi diarah. Jangan dimarah, tapi diarah. Sama anak-anak budak-budak kecil nih di musola di masjid, jangan kita usir, ya. Kita sanjung. Aduh, ya Allah, umatnya Rasulullah. Nanti kalau jumpa Rasul kayak gini, gimana kita? Malu ya. Itu, gitu. Ya, insya Allah ada jinak, tenang nanti dia. Oh iya ya. Jadi begitu.